Sekian deh. Kamu nanya. Perkenalkan, nama saya Razili Dainyolah Nini dari kelas 10 Perhotelan 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tourism sustainability industry. Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik itu terhadap lingkungan, sosial, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 3 pilar, yaitu 1. Planet atau lingkungan, berfokus pada pengurangan dampak aktivitas manusia terhadap alam dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Ini termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan sumber daya alam, dan melindungi keanekaragaman hayati. 2. People atau sosial, menyangkut kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan. Ini termasuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan akses perawatan kesehatan, serta mempromosikan kohesi sosial dan ketahanan masyarakat. 3. Profit atau ekonomi, mengacu pada penciptaan ekonomi yang kuat dan stabil yang memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang, sementara juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini melibatkan pengurangan ketergantungan pada sumber daya yang terbatas, mempromosikan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dan menciptakan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil serta merata. Berbekal 3 pilar tersebut, tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan pariwisata yang banyak diminati wisatawan. Tak sekedar berlibur, setiap wisatawan juga tetap memperhatikan protokol wisata yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian alam. Menariknya, sebenarnya konsep sustainable tourism bukanlah hal baru di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya destinasi wisata berbasis sustainable tourism yang masih terus bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah Taman Nasional Baluran. Jadi Taman Nasional Baluran adalah salah satu bentuk ekowisata yang mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Terbukti karena Taman Nasional Baluran merupakan tempat wisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan konservasi alam sebagai pendukung pelestarian satwa dan lingkungan, sekaligus juga kesejahteraan masyarakat setempat. Menariknya, Taman Nasional yang berada di Situbondo, Jawa Timur ini juga dikenal sebagai Little Africa di Jawa karena memiliki suasana savana yang khas. Tambah lagi, menurut jurnal ilmiah Domestic Case Study yang dikutip dari Kata Data menyebutkan di Taman Nasional Baluran terdapat 444 jenis tumbuhan, 28 jenis mamalia, serta 196 aves, species, dan reptil. Jadi, bagaimana sih cara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi dalam mempertahankan Taman Nasional Baluran? Taman Nasional Baluran memerlukan perlindungan yang intensif bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi untuk mempertahankan kelestarian ekosistem dan satwa liar yang ada di sana. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Lingkungan, pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem melalui pemberantasan agensia nilotika di Taman Nasional Baluran saat ini sudah mulai dikerjakan. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, tim PE Baluran beserta masyarakat setempat harus berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan pemulihan ekosistem. Pengembangan ekowisata. Pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dengan ramah lingkungan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mempertahankan kelestarian taman nasional. Strategi pengembangan ekowisata harus mempertahankan daya dukung taman nasional dan memperhatikan peran serta masyarakat dalam pengembangan tersebut. 2. Masyarakat. Pengawasan perusahaan pengolahan nikel. Organisasi seperti Profauna
menolak adanya pabrik pengolahan nikel di dekat kawasan Taman Nasional Baluran karena dapat mengancam kelestarian satwa liar dan ekosistem yang ada di sana. Pengawasan kehadiran satwa liar. Pengawasan kehadiran satwa liar seperti banteng, kerbau liar, rusa, dan ajak yang memiliki mobilitas tinggi sangat penting untuk mempertahankan kelestarian satwa liar di Taman Nasional. 3. Ekonomi. Pengembangan keterampilan masyarakat. Pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan dapat membantu masyarakat desa penyangga Taman Nasional Baluran untuk meningkatkan pendapat mereka secara berkelanjutan. Pengembangan ketergantungan ekonomi masyarakat. Masyarakat Desa Wonorejo memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sumber daya alam hayati (SDAH). Taman Nasional Baluran pengembangan ketergantungan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi dapat mempertahankan Taman Nasional Baluran dan memastikan kelestarian ekosistem dan satwa liar yang ada di sana. Jadi kesimpulan dari presentasi saya, kita harus menjaga kelestarian Taman Nasional Baluran serta hewan-hewan, tumbuhan yang ada di sana supaya tidak terkena kayak punah gitu, itu kayak hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di kalian semua yang nonton ini. Ya, terima kasih.